Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan presentasikan hasil laporan kerja praktek saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Cep Guntur dengan NIM 17416261201042, Program Studi Manajemen. Dan judul laporan kerja praktek saya, Implementasi Pengembangan Sumber Daya Manusia di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang. Selanjutnya adalah latar belakang. Kerja praktek adalah mata kuliah wajib yang merupakan kegiatan penempatan praktek kerja mahasiswa untuk memberi wawasan mengenai penerapan pengetahuan di dunia usaha atau kerja. Saya selaku mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen, Universitas Buana Perjuangan Karawang tahun 2017, memilih Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang sebagai tempat kerja praktek dan mengambil judul Implementasi Pengembangan Sumber Daya Manusia di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang. Selanjutnya ada sejarah. Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 yang ditetapkan pada tanggal 5 Desember 2016, serta petunjuk pelaksanaannya diatur melalui Peraturan Bupati Karawang Nomor 39 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang, yang sudah beberapa kali berubah menjadi Peraturan Bupati Karawang Nomor 27 Tahun 2018. Pada tahun 2017, pemerintah Kabupaten Karawang baru mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 dengan merubah struktur organisasi dan perangkat daerah yang ditetapkan ke dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten dan Peraturan Bupati Karawang Nomor 39 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, fungsi, tugas, dan tata kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang yang sudah beberapa kali mengalami perubahan. Selanjutnya ada profil nama instansi Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang, tanggal berdiri 14 September 1633, alamat Jalan Jenderal Ahmad Yani Karawang, Jawa Barat 41314, jenis instansi pemerintah daerah, jumlah pegawai 165, produk pelayanan, dan email siapsetda@gmail.com. Selanjutnya di sini ada struktur organisasi, struktur di bagian hukum, bisa dilihat. Selanjutnya ada tanggung jawab pustaka pengertian manajemen. Menurut Malayu SP Hasibuan tahun 2016 halaman 9, mengemukakan bahwa manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Menurut Wibowo tahun 2011 halaman 2, manajemen adalah proses penggunaan sumber daya organisasi dengan menggunakan orang lain untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Selanjutnya ada pengertian manajemen sumber daya manusia. Menurut Iko Mang Ardana tahun 2012 halaman 5, mengemukakan bahwa manajemen sumber daya manusia proses pendayagunaan manusia sebagai tenaga kerja secara manusiawi agar semua potensi fisik dan psikis yang dimilikinya berfungsi maksimal untuk mencapai tujuan. Menurut Anwar Prabu Mangkunegara tahun 2013 halaman 2 mengemukakan bahwa manajemen sumber daya manusia merupakan satu perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengadaan, pengembangan, pemberian balas jasa, pengintegrasian, memelihara, dan pemisahan tenaga kerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Lalu menurut Schuler dalam Edi Sutrisno tahun 2016 halaman 6, manajemen sumber daya manusia merupakan pengakuan tentang pentingnya tenaga kerja organisasi sebagai sumber daya manusia yang sangat penting dalam memberi kontribusi bagi tujuan-tujuan organisasi dan menggunakan beberapa fungsi dan kegiatan untuk mengatasi bahwa SDM tersebut digunakan secara efektif dan adil bagi kepentingan individu, organisasi, dan masyarakat. Selanjutnya ada pengertian pengembangan sumber daya manusia. Menurut Ardana dan kawan-kawan tahun 2012 halaman 91 menyatakan pengembangan adalah fungsi operasional dari kedua manajemen sumber daya manusia. Pengembangan karyawan baru atau lama perlu dilakukan secara terencana dan berkesinambungan
Untuk dapat melakukan pengembangan dengan baik, terlebih dahulu harus ditetapkan suatu program pengembangan karyawan. Program pengembangan karyawan ini hendaknya disusun secara cermat dan didasarkan pada metode-metode ilmiah, serta berpaduan pada keterampilan yang dibutuhkan perusahaan saat ini maupun masa yang akan datang. Menurut Hasibuan tahun 2016 halaman 68, mengemukakan pengembangan adalah fungsi operasional kedua dari manajemen personalia. Pengembangan karyawan baru atau lama perlu dilakukan secara terencana dan berkesinambungan. Agar pengembangan dapat dilaksanakan dengan baik, harus terlebih dahulu ditetapkan suatu program pengembangan karyawan. Dan menurut Samsudin, pada tahun 2010 halaman 107 mengemukakan pengembangan sumber daya manusia adalah merupakan penyiapan manusia atau karyawan untuk memikul tugas tanggung jawab yang lebih tinggi dalam organisasi dan perusahaan. Selanjutnya ada tujuan dan metode. Tujuan kerja praktek di Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang adalah untuk mengetahui pengembangan sumber daya manusia di bagian hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang. Untuk mengetahui ruang lingkup pekerjaan di Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang, untuk mendapat pengetahuan di lingkungan kerja sehingga setelah lulus nanti mahasiswa siap dengan kondisi lapangan kerja. Dan tujuan diadakan kerja praktek ini membangun mahasiswa yang siap menghadapi permasalahan dan tantangan di dunia usaha atau kerja, serta memiliki pengetahuan dan pengalaman sesuai dengan disiplin ilmu di lingkungan kerja sebenarnya sehingga dapat memberikan umpan balik berupa pengembangan keilmuan di dalamnya. Mendapatkan data-data yang dapat diangkat menjadi masalah untuk disusun dalam proposal tugas akhir. Dan metode penulisan artikel menggunakan metode deskriptif, library research, dan yang terkait dengan pelaksanaan KP. Selanjutnya ada pelaksanaan KP, daftar kegiatan berdasarkan daily report, bisa dilihat di sini. Dan ada pelaksanaan kerja praktek, uraian pelaksanaan kerja praktek, tugas utama, mengelola surat masuk, mengelola surat keluar, memasukkan data kearsipan disposisi dan nota dinas, menulis nota dinas dan tanda terima surat. Tugas pendukung menulis jadwal kegiatan rapat ataupun undangan, dan membantu menghancurkan kertas. Selanjutnya ada permasalahan dan solusi. Masalah yang dihadapi adalah masih ada pegawai yang kurang menguasai bidang kerjanya masing-masing, serta pegawai yang kurang cekatan atau lambat dalam mengerjakan tugas, sedangkan pegawai harus dapat sigap dalam mengerjakan tugasnya. Selanjutnya adalah solusi. Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang harus membuat program kegiatan pengembangan sumber daya manusia dengan keterampilan dan keahlian untuk para pegawai. Tujuannya adalah agar para pegawai bisa menguasai bidang kerjanya masing-masing lebih mendalam dan meningkatkan kesigapan karyawan dalam setiap melakukan pekerjaannya. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan pengembangan sumber daya manusia adalah segala aktivitas yang dilakukan organisasi dalam memfasilitasi pegawai agar memiliki pengetahuan, keahlian, dan sikap yang dibutuhkan dalam menangani pekerjaan saat ini atau yang akan datang. Adapun dari pengembangan sumber daya manusia ini antara lain seperti meningkatkan produktivitas kerja, mencapai efisiensi, meminimalisir kerusakan, mengurangi kecelakaan, meningkatkan pelayanan, memelihara moral pegawai, meningkatkan peluang karir, meningkatkan kemampuan konseptual. Dan untuk saran, sebaiknya pengembangan sumber daya manusia dalam suatu perusahaan tetap dilakukan karena melihat perannya yang dirasa sangat penting untuk kelangsungan perusahaan dan menambah kompetensi karyawan dalam suatu perusahaan atau organisasi. Tentunya dengan berbagai jenis metode yang dipilih sesuai dengan kebutuhan dalam pengembangan sumber daya manusia. Selanjutnya ada foto kegiatan selama saya melakukan kerja praktek di bagian hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang. Ada video kegiatan. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah ucap dalam penyampaian materi. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.